Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namaku Agung Gindekia Putra Nusantara atau yang akrab disapa dengan Candi. Kenalin aku dari asisten dosen Fisiologi Angkatan 2022. Di sini aku akan menjelaskan mengenai fisiologi respirasi secara singkat ya. Oke, oke di sini aku akan menjelaskan mengenai anatomi secara singkat. Jadi kita lihat di sini ada sistem pernafasan yang dibagi menjadi dua, bagian atas dan juga bawah. Dan di mana untuk hal yang krusialnya yaitu ada struktur yang namanya alveoli. Nah, alveoli ini yang bertugas untuk melakukan pertukaran udara O2 dan juga CO2. Nah, ada namanya juga tekanan esensial respirasi. Nah, di sini dalam proses pernafasan itu tekanan sangat penting, teman-teman. Yang paling esensial adalah tekanan intraalveolar, tekanan intrapleural, dan juga tekanan transpulmoner. Nah, perbedaan antara tekanan intrapleural dan tekanan intraalveolar ini disebut sebagai gradien transmural, yang berfungsi untuk mendorong udara masuk dan keluar dari paru. Nah, otot-otot pernafasan yang kita gunakan ada antara lain ada otot inspirasi utama, ada otot inspirasi tambahan, dan juga otot ekspirasi aktif. Nah, ternyata ketika kita melakukan inspirasi biasa, kita menggunakan muskulus diafragma, muskulus intercostalis externa, dan ketika kita melakukan inspirasi tambahan seperti inspirasi volume cadangan inspirasi, kita akan menggunakan musculus sternocleidomastoideus dan juga musculus calenus karena kita berusaha untuk mengambil udara yang lebih banyak lagi. Sedangkan untuk ekspirasi aktifnya kita menggunakan otot dinding abdomen dan juga musculus intercostalis interna yang bagian dalam. Nah, lantas untuk ekspirasi pasifnya menggunakan otot apa? Tidak perlu menggunakan otot yang seperti lain-lainnya karena kita tidak melakukan usaha yang lebih untuk menggunakan otot. Seperti itu. Kemudian untuk mekanisme inspirasi. Jadi selama inspirasi itu diafragma itu berkontraksi dan turun, memperbesar rongga toraks secara vertikal seperti yang ada di gambar, dan juga otot intercostalis eksternanya itu mengangkat iga dan sternum sehingga ruang dari toraksnya itu akan membesar ke arah lateral dan anteroposterior. Nah, sebaliknya saat ekspirasi pasif, semua otot itu akan relaksasi, tapi dalam kondisi aktif. Misalnya nih, saat batuk atau latihan berat, otot abdomen itu akan meningkat tekanan intraabdomennya sehingga mendorong diafragma itu ke atas. Otot intercostalis interna juga bekerja mendatarkan dinding toraks dan mengecilkan rongga toraks. Nah, ini adalah pertukaran O2 dan CO2 yang ada di tubuh kita antara paru-paru, pembuluh darah, dan juga jaringan. Nah, fungsi utamanya kan memang untuk pertukaran gas. Nah, jadi ketika oksigen itu masuk ke dalam paru-paru, dia kan akan masuk ke dalam kapiler yang ada di alveolus. Nah, setelah itu bisa dialirkan ke seluruh darah, ke jaringan, ke jantung, dan lain sebagainya. Nah, proses dari perpindahan zat itu menggunakan difusi yang mana dipengaruhi oleh gradien konsentrasi. Nah, kemudian agar kita bisa bernafas secara otomatis dan teratur, tubuh itu memiliki sistem kontrol pernafasan namanya. Nah, sistem ini tuh akan mengatur otot-otot inspirasi dan ekspirasi melalui pusat-pusat saraf yang ada di otak, yaitu di batang otak. Tepatnya ada yang di pons dan juga di medula. Nah, yang pertama, di medula itu terdapat dua kelompok utama. Kelompok respiratorik dorsal yang bagian belakang dan juga kelompok respiratorik ventral bagian depan. Nah, KRD atau kelompok respiratorik dorsal itu aktif saat inspirasi normal dan akan diam saat ekspirasi. Sedangkan KRV, kelompok respiratorik ventral, itu akan aktif saat ventilasi, misalnya saat olahraga berat, mungkin angkat beban, seperti itu. Ada juga kompleks Praversinger. Nah, kompleks Praversinger itu yang mengatur sebagai pacemaker, mengatur irama pernafasan secara otomatis. Nah, kontrol pernafasan di pons itu ada tiga komponen penting. Yang pneumotaksik itu bekerja seperti rem yang membatasi durasi inspirasi. Kalau sinyalnya kuat, inspirasinya jadi pendek. Kalau lemah, jadi panjang. Gitu. Apnostik justru bekerja sebaliknya. Ia mempertahankan aktivitas inspirasi. Terakhir ada refleks Herring-Burr yang mana dia itu fungsinya untuk melindungi paru dari overinflasi, terutama saat volume tidak meningkat seperti saat olahraga.
Jadi itulah ringkasan sistem pernafasan dari aku, mulai dari anatomi, tekanan, otot, mekanisme pernafasan, hingga kontrol saraf yang ada di medula dan juga pons. Oke, semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan melalui comment section maupun DM ke IG kita ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.